Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah pencipta jagat raya ini. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada satupun makhluk hidup yang ada di muka bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Segala fasilitas yang ada diciptakan agar manusia sadar bahwa manusia diciptakan untuk Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai manusia lupa bahwa tujuan dari kehidupan ini adalah mengabdi kepada pencipta langit dan bumi ini. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia yang melelahkan, menyebalkan, menjenuhkan. Itu dunia yang terkadang kita tertawa di pagi hari, di sore hari kita dipaksa untuk meneteskan air mata. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Pagi hari segar bugar, sore hari ternyata dia harus dihantar ke rumah sakit. Maka kepada Allah kita meminta pertolongan. Begitu pula dalam urusan agama, yang kalau tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla dan pertolongannya, kita nggak akan bisa sholat rawatib. Sulit sekali orang menjaga sholat rawatib. Di bulan Rajab ini kita juga nggak akan bisa memulai menghatamkan Quran. Maka kita perlu meminta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Di saat-saat engkau jenuh beribadah, maka sebutlah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang antum masih mungkin sebagian ya, antum hari ini berapa kali salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam? 100 ada? Nggak nyampe, nggak nyampe. Mungkin 50 nggak nyampe. Mungkin salawat kita hanya ketika sholat. Karena terkadang fadilah itu kita sia-siakan disebabkan ada kesibukan lain atau kita sedang lalai dengan keutamaan-keutamaan yang ada dalam kehidupan ini. Maka semoga kita semakin cinta kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Yang salah satu tanda cinta adalah bersolawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, dan semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, bikin kami bisa mengambil manfaat dari ilmu yang Kau ajarkan kepada kami, dan ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkan buat kami ilmu. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian, ana ingin semua jamaah itu berada di posisi yang bisa menyentuh punggung saudaranya. Berada di posisi yang bisa menyentuh punggung saudaranya. Ana lihat ada yang di pojok, ada yang di tiang ya. Ini menunjukkan kadangkala ilmu yang kita pelajari selama ini nggak manfaat. Betul. Karena ternyata ilmu itu tidak berdampak kepada sikap.
Kita hadir kajian, kita dengarkan kajian, tapi tetap pekan lalu seperti pekan sebelumnya, sebagai pekan sebelumnya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di belakang mohon maju ke depan, yang di tiang mohon maju ke depan, ya, semuanya yang dibawa kegelapan situ, tinggalkan kegelapan itu. Nah, silahkan merapat semua, kecuali yang tua-tua silahkan bersandar ke dinding. Nah, di posisi engkau yang bisa menyentuh punggung saudaramu. Ini kita bicara ilmu yang bermanfaat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya beliau itu bersama para sahabat kalau sedang singgah di satu tempat. Singgah di satu. Sahabat itu semua kocar kacir. Mereka mencari kesenangannya masing-masing. Semua sahabat itu ada yang nyari pohon ini, mungkin di sana pohonnya lebih rindang, mungkin ada yang menjauh kepingin sendirian, seperti itu. Setiap kali mereka singgah di satu tempat, selalu sahabat itu cari tempatnya, kesenangannya masing-masing. Suatu hari Nabi SAW ingin mengingatkan mereka. Ini bicara ilmu yang bermanfaat ya, supaya kita nanti datang kajian lagi nggak perlu ustadz menyampaikan lagi. Ketika antum datang kajian sama ustadz siapapun, supaya antum dengar wasiat Nabi SAW. Beliau mengatakan SAW, inna tafarruqakum fi hadhihi syi'ab wa hadhihi al-awdiyah la huwa min amali syaitan. Morat-maritnya kalian ini, kocar kacirnya kalian, terpisahnya kalian di lembah ini, di ya pohon-pohon sana, itu termasuk perbuatan syaitan, kata Nabi SAW. Kalian jauh dari saudara kalian. Kalian datang seakan-akan sendirian. Padahal kalian ini saudara gitu. Innamal mu'minuna ikhwah. Setelah itu, kita lihat nih ilmu yang bermanfaat. Supaya tahu ada orang yang bulanan ngaji tapi ilmunya tetap nggak manfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Tidak berubah menjadi amal perbuatan. Tapi nggak apa-apa. Semua orang bebas memilih. Dia mau jadi seperti apa. Tapi kita lihat bagaimana sikap para sahabat setelah mendengarkan hadis itu. Ketika mereka tahu ternyata itu dari perbuatan syaitan, ketika orang nyendiri-nyendiri gitu ya. Akhirnya tidak pernah mereka datang ke satu tempat, melainkan mereka akan merapat. Sampai kalau kain diletakkan di atas kepala mereka cukup. Dari rapatnya mereka. Tapi sepertinya hal itu dianggap tidak nyaman oleh sebagian orang. Aku risih ini, aku ingin menyendiri macam-macam. Oke, antum sudah dekat sama saudara antum, sudah merapat, dan insya Allah antum sudah bisa berjabatan tangan dengan saudara antum. Sekarang antum kenalan sama saudara antum, baru kita mulai. Iya. Yang emak-emak di atas juga ya, nggak usah ngelihat ustadz, yang ngelihat kanan kirinya sekarang. Kenalan dengan yang di kanan dan di kiri. Dan usahakan tadi menyatu ya, merapat, jangan berjauh-jauhan. Tanya nama, dari mana, apa profesinya ya. Nah, semoga ilmu kita bermanfaat.
Karena kelak pada hari kiamat antum tidak ditanya berapa kali hadir kajian, tapi ditanya an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya diamalkan buat apa gitu. Itu menjadi pertanyaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah, hari ini tanggal berapa? Tanggal 4 Rajab, tanggal 4 ya. Tanggal 5 malam, tanggal 5, tanggal 4, tanggal 5 ya? Iya, malam ini tanggal 5 Rajab, bertepatan dengan malam 25 Desember. Selalu ada ujian di akhir tahun, ujian keimanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam 23 tahun ya. Beliau menjadi nabi dan rasul. Beliau bergaul dengan orang-orang Nasara, dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang musyrikin. Muncul sekarang kelompok yang selalu menyuarakan toleransi. Iya, mengajari umat Islam toleransi itu seperti mengajari ikan berenang. Dan selalu toleransi itu digaungkan pada saat umat Islam mayoritas. Selalu toleransi digaungkan pada saat umat Islam mayoritas. Di saat umat Islam minoritas, jangan ngomong toleransi umat Islam. Antum lihat di Indonesia ini, di Indonesia kita bicara, ada banyak daerah-daerah yang umat Islam juga minoritas di sana. Engkau jangan bicara tentang toleransi di sana. Ahibati fillah, umat Islam adalah umat pilihan. Allah Azza wa Jalla mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Mungkin sebagian orang kan mengatakan ini klaim sepihak. Naam, dan kita bisa membuktikan hal itu, bahwa kita adalah umat terbaik. Tapi sebagian umat Islam lupa bahwa menjadi yang terbaik itu ada kriteria yang harus dipenuhi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Kalian melakukan amar ma'ruf, nahi munkar, beriman kepada Allah. Andai kata ahlul kitab beriman, itu akan lebih baik buat mereka. Tapi ternyata ahlul kitab yang malam ini mungkin mereka merayakan malam Natal atau besok malam ya. Ingat, kita toleransi dengan cara tidak mengganggu mereka dalam ritual ibadah mereka. Lakum dinukum waliyadin. Umat Islam punya identitas yang jelas, tapi identitas ini mulai kabur. Pada saat apa? Pada saat umat Islam mengikuti orang-orang non-muslim. Dan ternyata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam 1447 tahun yang lalu, beliau sudah menyampaikan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti budaya, tradisi, gaya hidup orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal ya sejengkal, sama persis. Zira'an bi zira'an, satu hasta sama satu hasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Kalau sampai mereka masuk ke lubang dob. Dob ini reptil yang ada di padang pasir. Ana pernah menggali lubang dob itu, dan ternyata tidak berhasil.
lubangnya itu dalam dan berlika-liku, nggak tahu di mana dia tinggal sebenarnya. Artinya Nabi SAW menyebutkan hal ini, bahwa kalau orang-orang Nasoro dan Yahudi itu masuk ke lubang Bob yang sulit, yang tidak mengenakan, kalian akan masuk juga gitu. Apa penyebabnya? Kelemahan iman. Lemahnya iman kita. Kemudian kita memandang orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teladan. Ini ada hubungannya dengan materi kita malam ini tentang Hari Ibu. Kenapa tahu-tahu umat Islam juga merayakan Hari Ibu? Mengikuti mereka. Hari Ibu ini tradisi mereka juga. Tapi mungkin Hari Ibu tidak ada hubungannya dengan urusan keagamaan. Walaupun Hari Ibu dulu dilakukan di gereja umpamanya. Tapi kalau Natal, ya ini benar-benar jelas. Itu adalah hari peribadatan yang dirayakan oleh orang-orang yang mengklaim bahwasanya Tuhan punya anak. Subhanallah. Ketika ada seorang supir taksi yang muslim ya. Kalau nggak salah di Inggris kejadian ini. Supir taksi itu selalu di mobilnya dia menghidupkan Al-Quran. Karena banyak imigran muslim yang di Inggris sana ya. Kalau nanti penumpangnya minta dimatikan, dia matikan. Karena dia ingin memberikan pelayanan kepada penumpangnya. Tapi subhanallah, dia juga ingin berdakwah. Supir taksi. Dia ingin setiap orang yang naik ke mobil taksinya itu mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana kita lihat beberapa taksi di negeri kita, dia setel musik. Kalau kita mengatakan matikan, dia matikan. Tapi ini supir, dia setel Al-Quran, kemudian dia taruh majalah-majalah Islam di balik kursinya. Supaya kita tahu kita punya kewajiban semua berdakwah. Sampai supir taksi pun melakukan tugas itu. Yang mungkin sebagian penuntut ilmu nggak peduli. Akhirnya dia menyetel Al-Quran itu dulu ya masih pakai kaset ya, nggak seperti sekarang. Surat Maryam. Dia cerita sampailah di akhir surat Maryam. Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Di ayat 89 Allah mengatakan 88 ya. Wa qalu ittakhadzar rahmanu walada. Dan mereka berkata bahwasanya Allah Ar-Rahman memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian telah mendatangkan satu pemikiran yang sangat memalukan sebenarnya. Sangat dahsyat. Keburukan. Takadu samawatu yatafattarna min. Hampir saja langit-langit yang 7 lapis itu terbelah. Gara-gara omongan ini. Watansyaqul ard. Dan hampir-hampir bumi itu terbelah. Wa takhirul jibalu hadda. Dan hampir gunung-gunung itu meletus dan rata sama tanah. Gara-gara ada yang mengatakan itu. Allah punya anak. Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menghamparkan bumi. Allah Jalla Jalaluhu yang menancapkan gunung-gunung. Dianggap punya anak. Anda'u lirrahmani walada. Semua itu hampir terjadi gara-gara mereka mengklaim Allah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walad. Enggak mungkin gitu loh.
Tuhan itu punya anak sesuatu hal yang mustahil. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Semua yang di langit dan bumi itu akan mendatangi Allah sebagai budak, hamba. Penumpangnya perempuan jamaah. Itu nangis perempuan ini. Dia mengatakan, boleh aku minta kasih. Ternyata dia Nasrania dari Libanon. Dia bisa bahasa Arab. Dia mengatakan, aku termasuk yang mengatakan Tuhan itu punya anak tadi. Bayangin. Ini perempuan akhirnya masuk Islam. Gara-gara siapa? Supir taksi. Artinya kita sebagai seorang muslim, tidak ada yang kita sembunyikan. Pendapat kita tentang kesesatan orang-orang selain muslim, nonis semuanya berada dalam kesesatan. Kalau diklaim antum nggak toleransi, loh kita toleransi. Kita tidak mengganggu antum untuk beribadah, tapi kita ingin mengajak antum ke surga Allah Azza wa Jalla. Itu tujuan kami. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam toleransi, membiarkan Yahudi tinggal di kota Madinah. Mereka punya sinagog, mereka beribadah di sana, dibiarkan sama Nabi SAW, tidak diganggu sama sekali. Tapi ketika mereka merayakan perayaan umat Islam, lakum dinukum waliyati. Nggak ada tahu-tahu Yahudi ngundang Nabi Muhammad SAW, ngundang Abu Bakar, ngundang Umar, ngundang Utsman. Tafadhol, enggak. Lakum dinukum waliyati. Silahkan. Ketika umat Islam menaklukkan Syam, Palestina berada di tangan umat Islam. Bayangin ya, supaya antum tahu bagaimana makna toleransi dari umat Islam. Karena pada saat itu Al-Quds, Urshalim itu di bawah tangan Nasoro, maka akhirnya perjanjian dibuat sama Nasoro. Dalam perjanjian itu Umar bin Khattab menyetujui, ditandatangani oleh Umar bin Khattab, disaksikan oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, bahwasanya semua gereja-gereja, semua salib-salib mereka aman, nggak boleh dihancurin. Bayangkan ya, Islam menguasai, tapi tidak ada satu salib Nasoro yang besar-besar yang disucikan mereka yang kemudian dihancurkan sama umat Islam. Enggak. Mereka beribadah bebas. Mereka melakukan ibadah mereka. Di antara poin perjanjian itu, Nasoro minta tidak boleh ada satu Yahudi tinggal di Urshalim. Umat Nasrani minta apa? Tidak boleh ada satu orang Yahudi tinggal di Baitul Maqdis. Di kota Madinah tinggal Yahudi bersama Nabi Muhammad SAW, supaya antum terbuka bagaimana toleransinya umat Islam dan bagaimana intolerannya orang-orang Nasoro. Sama Yahudi nggak mau mereka, nggak boleh Yahudi tinggal di sana. Nabi Muhammad SAW bertetanggaan sama Yahudi. Tapi dalam urusan peribadatan, lakum dinukum walidin, monggo. Itu tapi kami mendakwahin kalian. Kami mengatakan kalian kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Di surat Al-Bayyinah jelas. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Itu keyakinan kami umat Islam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab atau dari kalangan musyrikin, mereka berada di neraka Jahannam. Berapa lama mereka di sana? Khalidina fiha. Selama-lamanya mereka di sana. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang paling buruk di muka bumi ini. Ada dalam kitab umat Islam, ada, silahkan dibaca. Tapi dalam urusan muamalah sosial, kita sama-sama hidup di Indonesia, punya hak yang sama, saling menghargai. Itu jamaah.
Maka tolong fahami agama ini. Ingat, jangan mengajari umat Islam toleransi. Seharusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang kita nggak paham tentang toleransi yang sebenarnya. Akhirnya kita terjatuh dalam mengatakan semua agama sama. Enggak sama. Buat engkau ya terserah. Tapi buat kami umat Islam, la. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima sama Allah hanya Islam. Itu keyakinan kami. Kalau engkau nggak suka sama keyakinan kami, ya kami tidak bisa memaksakan kepadamu. Sebagaimana engkau nggak bisa maksakan keyakinanmu kepada kami. Yaitu toleransi. Tapi kita punya keyakinan yang jelas, ada kitabnya. Oh, itu bisa mengantarkan kepada intoleransi? Enggak. Kalau kita belajar agama dengan benar, enggak. Rasulullah SAW enggak intoleransi. Tapi ternyata orang-orang Yahudi berkhianat. Barakallahu fikum. Baik. Hari Ibu. Hari Ibu ini kalau kita membaca AI, jadi antum sekarang ya kita nggak bisa pungkiri ya. Jadi yang jadi ustadz ini juga jangan berpatokan sama AI. AI itu alat bantu aja. Kenapa? Kalau antum ceramah via AI, yang hadir nggak perlu ustadz, ana buka AI juga gitu. Tapi kita mau nggak mau, ini alat yang bisa dipakai untuk membantu kita mengumpulkan informasi. Tapi tetap kita membutuhkan ustadz yang memberikan uraian dan penjelasan. Hari Ibu ini bahasa Inggrisnya apa? Mother Day. Disebutkan adalah hari peringatan atau perayaan terhadap peran ibu dalam keluarganya. Peran ibu dalam keluarganya. Baik untuk suami. Berarti ada kesalahan nih. Bukan peran ibu, tapi peran wanita. Peran seorang wanita. Kenapa nggak dijadikan hari wanita? Ada hari wanita? Nggak ada. Baik, disebutkan di sini baik untuk suami, berarti ini peran istri, anak-anak maupun lingkungan sosialnya. Modelnya seperti apa peringatan Hari Ibu itu? Biasanya dilakukan dengan membebas tugaskan ibu dari tugas domestik yang sehari-hari. Dianggap merupakan kewajibannya. Sehari doang ya. Betul. Seperti memasak, merawat anak, dan urusan rumah tangga lainnya. Di beberapa negeri itu, Hari Ibu itu hari untuk memberikan bunga kepada ibu. Bunganya pun ada yang khusus. Kalau antum membaca di Jepang itu ada bunga apa namanya, itu diberikan kepada ibu. Ternyata di Hari Ibu yang mereka tetapkan bunga itu tidak ada jemaah. Akhirnya diganti lagi Hari Ibunya. Di Indonesia Hari Ibu dirayakan setiap tanggal 22 Desember dan ditetapkan sebagai hari perayaan nasional. Sejak kapan? Sejak keputusan Presiden 16 Desember 1959. Jadi Hari Ibu mulai diadakan di Indonesia tahun 59. Kita lihat ya. Berarti yang pertama mengadakan siapa? Orang-orang Nasoro. Di Amerika Hari Ibu itu dilaksanakan 1911. Nanti negara-negara lain ya itu macam-macam lah. Ada yang bukan di bulan Desember. Umpamanya di negara Hong Kong umpamanya. Tunggu sebentar. Baik, ada yang merayakan di pekan kedua, hari Minggu pekan kedua di bulan Mei.
Ya, ada yang merayakan di bulan Mei, di hari Minggu pekan kedua. Kemudian di beberapa negara di Eropa itu diperingati tanggal 8 Maret. Kenapa harus ada hari ibu? Dan baru ada setelah abad 19. Sudah abad 20 ya, kita masuk ya, 19, 11 tadi ya. Itu sudah lewat tuh abad 19. Iya, 19, 20, abad ke-20. Ya, karena banyak kezaliman terhadap wanita. Banyak eksploitasi terhadap wanita. Wanita tidak mendapatkan haknya. Wanita dipekerjakan. Kenapa pada tahun 68 ada kejadian Mei 68? Sama, munculnya kelompok-kelompok feminisme umpamanya. Yang ternyata hari ibu itu belum memenuhi hak mereka. Padahal sudah ada tahun 1911. Kenapa di tahun 68 di bulan Mei itu terjadi revolusi di Perancis sana, yang para wanita menuntut hak mereka, feminisme. Ya nggak cukup memang. Kalau kita katakan di Barat pantas ada hari ibu, pantas. Kemudian adanya revolusi, pemberontakan kaum wanita, pantas. Karena mereka dizalimi. Oleh siapa? Oleh kaum kapitalis yang mempekerjakan mereka, yang mengeksploitasi mereka. Nih ibu sampai hari ini kalau kita lihat di Barat ya, nih ibu sudah jadi ibu masih harus jadi pekerja. Dan sepertinya hal itu mulai kita lihat di Indonesia, di mana bapak ibu sama-sama bekerja. Loh, emangnya nggak boleh, Ustaz? Boleh, asalkan syarat dan ketentuan dipenuhi. Kebanyakan kita tidak memikirkan syarat dan ketentuan. Yang seharusnya ibu itu dipenuhi kebutuhannya karena dia sudah hamil. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Seorang wanita ketika hamil penuh dengan kelemahan, dia capek, dia lelah, masih harus cari duit. Apakah ada kezaliman yang lebih dari itu, jemaah? Seorang wanita yang di dalam perutnya ada anak kita, kemudian kita perintahkan dia bekerja untuk mencari duit, sedangkan suaminya tidak memenuhi kebutuhan dia dengan baik dan benar. Bahkan di Indonesia sendiri masih ada beberapa daerah yang wanita itu dipekerjakan. Suaminya sabung ayam. Betul. Itu jadi PR kita. Makanya nggak cukup hari ibu. Mereka harus dibebaskan dari perbudakan seperti itu. Dan dianggap kearifan lokal. Ya memang biasa di sana, Ustaz. Perempuannya ngangkut barang, perempuannya jadi kuli bangunan, perempuannya bercocok tanam, suaminya ngapain? Ongkang-ongkang. Antum bisa lihat, ada di negeri kita. Bagaimana di luar sana yang mereka tidak beriman. Ahibati fillah, dalam agama kita Allah Azza wa Jalla telah menetapkan sebuah keputusan yang tidak dapat dirubah. Di surat Al-Isra ayat 23, 24 ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah membuat sebuah keputusan yang ini menjadi sebuah kewajiban buat hamba untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsan. Dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini disebutkan kedua orang tua, bapak dan ibu.
Terus terang ada anak punya paman sempat menegur ana rahimahullah. Dia mengatakan, Syafiq, ana lihat betapa seringnya kajian tentang berbakti kepada ibu terus ibu. Kapan berbakti kepada bapak? Iya. Memang kita sering penekanan berbakti itu kepada ibu dan sahih. Tapi kita diperintahkan berbakti kepada bapak dan ibu. Memang ada kelebihan buat ibu yang harus kita perhatikan. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ibu telah melakukan sebuah perjuangan yang tidak dilakukan sama bapak. Tapi bapak juga punya perjuangan yang tidak boleh dilupakan oleh anak. Lalu Allah katakan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ini bicara ketika orang tua sudah sepuh. Jadi kebaktian anak kepada orang tua saat orang tua masih gagah perkasa dan anak membutuhkan orang tuanya, itu kadangkala anak melakukan itu terpaksa. Kayak antum nih yang mahasiswa. Kenapa antum berbakti sama orang tua? Sama ibu. Karena antum butuh sama orang tua antum sekarang. Tiap akhir bulan WA. Gajian. Orang tua gajian. Kita juga gajian gitu kan. WA. Antum butuh sama orang tua. Mau pulang, minta tiket buat pulang. Bekal. UKT, telepon orang tua. Maka Allah ingatkan di sini, ketika orang tua antum sudah sepuh, maka Allah katakan indak, berada di sisimu orang tua. Orang tuamu butuh sama engkau sekarang. Dulu engkau yang butuh sama orang tua, sehingga engkau berbakti, merayu orang tua ya. Kadangkala bicara kos, yang kos nih berapa kos nak? 700 Pak, padahal 500. Iya, antum butuh sama orang tua. Tapi ketika orang tua sudah sepuh, biasanya antum yang sukses, antum yang punya. Orang tua sudah mulai sakit-sakitan. Di sini ujian berat antum. Apakah antum benar-benar berbakti kepada orang tua, atau selama ini antum pura-pura berbakti sama orang tua? Maka Allah tekankan, fala taqul lahuma uff. Kalau sudah sepuh, kalian jangan pernah mengatakan uff ya. Ya, ungkapan yang menunjukkan ketidaksenangan antum. Kalau orang tua muda antum butuh, antum nggak berani ngomong memang. Kalau antum ngomong uff, umpamanya tadi ana nonton video, potongan video ya, model sosial eksperimen. Bagaimana seorang anak ini ngomong sama ibunya, set up mom ya. Set up. Iya. Ini bapaknya masih muda. Anaknya ngomong kayak gitu, bapaknya langsung bangkit, mau menampar anaknya. Anak afwan ngomongnya, ini prank bapak, cuma nggak sungguh-sungguh gitu loh. It's just joke, apalah mereka seperti itu. Itu berulang kali. Artinya anak-anak itu takut karena memang orang tuanya masih kuat. Jangan main-main gitu. Bisa nggak dikirim antum uang saku? Uang kos-kosan nggak dikirim, apa yang terjadi sama antum? Dikeluarin antum sama bu kos atau pak kos kalau di sini. Maka Allah ingatkan, fala taqul lahum. Kalau sudah tua, mereka yang butuh sama antum. Antum punya daya jual atau daya tawar yang tinggi. Fala taqul lahum uffin wala tanharhuma. Jangan menghardik keduanya. Uff aja nggak boleh, apalagi ngomong kasar sama orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima. Dan para anak ya, katakan kepada keduanya qaulan karima, ucapan yang mulia.
Mulia ini dari dua sisi. Yang pertama, kosakatanya memang indah. Yang kedua, intonasi menyampaikannya penuh penghormatan. Karena boleh jadi antum kosakatanya bagus, kan sekarang bisa lah antum tanya sama ChatGPT, pilihkan kira-kira kata-kata apa yang ana akan ucapkan kepada ibu ana umpamanya. Dikasih itu. Tapi penyampaiannya antum dengan nada marah gitu. Maka nggak jadi mulia, jadi menghina. Ingat, harus indah kosakatanya, harus pas dan mulia intonasi menyampaikan. Makanya kadang-kadang kita perlu belajar public speaking. Walaupun memang dari satu daerah ke daerah lain itu kadang-kala berbeda. Ungkapan yang penuh penghormatan di satu daerah boleh jadi kampung lain enggak, kasar menurut kami itu. Makanya di Jawa itu ada istilah apa? Boso ya. Bukan boso. Jadi yang bahasanya itu ada kromo inggilnya, bahasa alus ya. Ada yang alus, ada yang kasar gitulah. Masa ngomong sama orang tua kon? Kon mah, kok kon-konan nih? Kenapa? Karena orang tua ngomong sama anaknya kon-konan juga. Akhirnya bertahun-tahun jadilah hidup kon. Orang tua kalau ngomong sama anaknya, tolong ajarkan kepada anak nama. Jadi membahasakan anak itu. Ya ini mungkin di beberapa daerah dianggap lumrah ya. Tapi tetap yang lebih utama anak itu bagaimana membahasakan dirinya nama. Mamanya anak ngomong Syafiq. Syafiq baru datang. Aku baru datang. Kamu kapan datang ayah? Kadang-kala nggak pas. Ingat, qaulan karima. Antum harus memikirkan. Apakah selama ini antum sudah qaulan karima apa belum? Ingat, bukan satu hari ya. Kalau bicara hari ibu kan, oh hari ibu aja anak harus milih kata. Enggak, ini sepanjang masa. Kita harus sesuai dengan perintah Allah, wa qul lahuma qaulan karima. Tapi kita dengarkan azan dulu jemaah.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jemaah mungkin yang dekat pintu ya, yang keluar masuk pintunya mohon dirapatkan. Baik, ahibati fillah. Setelah Allah memerintahkan kepada kita untuk memilih kata-kata yang penuh dengan penghormatan, Allah mengatakan wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Ini perintah bagaimana anak itu harus tawadhu sama orang tuanya. Merendahkan sayap, kerendahan dirinya, ditundukkan tuh sayap yang penuh dengan kasih sayang buat orang tuanya. Karena ada orang tua, ada anak berbakti tapi nggak sayang. Nggak sayang. Ya berbaktilah, kenapa? Karena kewajiban aja. Karena orang tua anak jahat. Orang tua anak pilih kasih. Ibu anak sangat pilih kasih sama anak. Engkau hanya melihat kepada satu sisi dari kesalahan ibumu, tapi engkau lupa dengan lautan kebaikan dia. Inilah yang menyebabkan anak itu kadangkala durhaka. Padahal seharusnya engkau bertawadhu tadi, merendahkan dirimu, seakan-akan kau punya sayap yang kau rendahkan supaya orang tua naik, dan kau bawa mereka kemanapun. Walaupun engkau jabatannya tinggi, mungkin engkau guru besar, mungkin engkau punya 4 bintang di pundakmu, di depan orang tua engkau anak, pangkatmu anak. Maka di akhir ayat ini Allah mengingatkan dengan sebuah peristiwa lama dalam kehidupan kita yang seringkali kita lupa. Apa kata Allah? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Saghira. Dan katakan, wahai Rabbku, kasihi keduanya sebagaimana keduanya merawatku, mendidikku ketika aku kecil, mengasuhku ketika aku kecil. Yang subhanallah, kita semua yang ada di masjid ini dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, mereka tidak ingat dengan masa tatkala dia kecil, tatkala dia keluar dari perut ibundanya. Siapa yang ingat ya? Anak repot waktu itu, Ustaz, ditarik-tarik sampai anak ngomong, apa ini kok narik-narik anak itu? Tahu-tahu keluar anak, Ustaz. Siapa yang ingat? Nggak ada. Ketika orang tua antum sakit, ibu antum khusus, hamil antum ingat nendang-nendang ibu antum. Sakit yang penuh dengan kegembiraan. Ketika ditendang, ya Allah, nendang kau nak, alhamdulillah nak, berarti kau masih hidup nak. Iya. Karena ada orang tua ketika melihat perutnya semakin besar tapi tidak ada pergerakan, ternyata anaknya mati di dalam. Siapa yang ingat waktu antum kecil, waktu keluar, kemudian siapa yang gendong antum pertama kali waktu itu? Gak ingat tentu. Benar-benar kita tidak tahu dengan apa yang terjadi, tapi Allah ingatkan kita. Saghira. Doanya saghira, bukan ketika kita besar. Ketika besar antum mungkin merasakan, enggak, orang tua anak nggak baik sama anak. Loh, kalau nggak baik sama antum nggak akan besar kayak gini. Ya, anak dibesarkan orang, Ustaz. Tapi pada antum keluar dari perut ibunda antum, apakah orang itu yang gendong antum pertama kali? Anak lahir, Ustaz, dititipkan ke tetangga, Ustaz. Oke, nggak ada masalah kalau itu sudah terjadi. Tapi apakah tetangga hamil dirimu 9 bulan? Enggak. Apakah tetangga itu ikut merasakan ketika ibu antum kontraksi dan ingin mengeluarkan antum dengan selamat? Ikut tetangga? Enggak. Maka tolong bagaimanapun ingat saghira. Kama rabbayani saghira. Ketika antum berada di atas ranjang, antum tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti anak burung. Antum pernah lihat anak burung?
Dia hanya menunggu dan menanti kehadiran ibunya, bapaknya. Lapar, nangis antum. Terus kenyang, tidur. Sakit, nangis. Kencing, nangis. Nggak bisa apa-apa. Antum lupa dengan kejadian itu. Makanya Allah ingatkan. Kemudian itu di surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra ini surat ke-17. Lalu di surat ke-31, di surat Luqman, Allah perintahkan lagi. Kata Allah, wasainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dua. Lalu di sini Allah detailkan siapa yang lebih harus diperhatikan oleh anak. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya yang hamil dalam kondisi lemah, yang kelemahan itu bertambah terus. Bukan bertambah ringan, tapi bertambah berat. Ketika antum baru berumur 2 bulan di perut ibunda antum, antum bikin ibu antum muntah-muntah. Tapi antum nggak sadar. Makan muntah. Makan muntah. Tapi dia tetap mau makan. Kenapa? Demi kita. Dia berangkat ke dokter, ke bidan, dikasih vitamin, minum ini. Buat siapa? Buat kita. Sampai akhirnya dia minum obat anti muntah. Kita yang bikin muntah orang tua. Kita yang bikin orang tua kadang kala nggak mandi. Ada orang kalau hamil itu bawaannya nggak mau mandi jam. Ada. Takut sama air dia. Ternyata lahir antum nggak suka mandi juga antum. Itu terjadi kadang-kala. Bawaan bayinya, kata orang bawaan bayi, bawaannya antum. Padahal emaknya suka mandi, sejak hamil antum nggak suka mandi gitu loh. Itu bawaan bayinya katanya lihat. Kepingin ini ya sampai apa katanya orang-orang, kalau ibu hamil itu kepingin sesuatu ngidam itu tolong dikasih. Kalau enggak nanti bayinya ngileran. Kata mereka seperti itu. Akhirnya dia cari makanan ini itu. Demi siapa? Demi kita. Sampai ketika semakin besar, semakin lemah. Ibu kita udah lemah jamaah. Tapi ditambah beratnya. Dari 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Sampai anak pernah baca. Boleh jadi ketika di bulan ke-9 ya. Itu beratnya mencapai 15 kilo. Dan kalau antum lihat kulit pecah-pecah ibu antum di perutnya, di kakinya gara-gara hamil. Rusak kulit. Tapi dia lakukan demi kita. Makanya banyak orang nggak mau hamil karena takut rusak tubuhnya. Tapi ibu kita tidak mikir itu. Dia mikir kehadiran kita. Ketika sudah sampai ya mungkin 6 bulan, nggak bisa lagi tidurnya sembarangan. Miring kanan sakit, miring kiri sakit, telentang nggak bisa nafas. Terus gimana? Ya dia rasakan itu capek. Ke kamar mandi bawa antum. Pernah antum melihat seorang ibu yang mengandung kalau ke toilet ditaruh kandungannya? Taruh, bentar, anak mau ke toilet gitu kan? Nggak ada jemaah. Ke toilet dibawa, nyapu dibawa, masak dibawa, ikut kajian dibawa, terus dia bawa itu sampai 9 bulan. Maka Allah ingatkan itu. Wa fisaluhu fi amain. Setelah lahir disusui antum selama 2 tahun yang sempurna. Antum nyusu sama ibu antum jamaah. Di perut antum makan dari tali pusar, makan sama emak terus. Maka Allah ingatkan kama rabbayani shaghira. Shaghira. Ini antum ketika nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang antum sudah kuat.
antum sudah punya pekerjaan, mungkin antum sudah menjadi bapak juga. Antum terus lupa sama ibu antum. Allah ingatkan, kama rabbayani shaghira. Lalu Allah katakan, anishkurli wali walidayk. Allah ceritakan itu. Allah perintahkan itu agar engkau bersyukur kepada aku, kata Allah, wali walidayk, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir. Ingat, kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah merasa sudah berbakti. Orang kalau sudah merasa sudah baik, itulah orang yang paling tidak baik. Orang merasa sudah berbakti, berarti dia belum berbakti. Orang merasa sudah bertakwa, dia belum bertakwa. Nabi aja Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Nabi disuruh bertakwa. Kalau antum disuruh bertakwa, ana ini mahasiswa STDI Ustaz, istiqamah, sholat di shaf pertama. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di surat Al-Ahqaf, ya. Kalau tadi surat Luqman surat ke-31 di ayat 14, di surat Al-Ahqaf ayat 46. Terus kalau kita lihat, ya, perintah itu nggak berhenti. Allah nggak sekali memerintahkan kita berbakti kepada ibu kita secara khusus. Di Al-Ahqaf ayat 15 Allah mengatakan, wasainal insana biwalidayhi ihsan. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya hamil dia, kurhan, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, capek, melelahkan. Dia senang punya anak. Dia senang ketika dokter mengatakan engkau hamil. Dia senang ketika nggak datang bulan. Berarti dia nggak ada liburnya lagi sholatnya. Sejak ngandung antum dia nggak pernah libur sholat. Dia sholat terus. Kondisinya tidak menyenangkan, melelahkan. Wada'athu kurhan. Di sini Allah ingatkan. Kalau tadi di surat Luqman diingatkan dengan proses penyusuan, di sini diingatkan dengan proses melahirkan. Mengandung, bapak-bapak ada yang mengandung? Ada, tapi tidak pernah lahir. Ibu mengandung, kemudian ibu melahirkan, kemudian ketiga ibu menyusui. Terus nih udah capek kayak gini, dikasih 1 hari ibu, 9 bulan ngandung diganti sama 1 hari. Apakah ini bukan kezaliman yang nyata? Daripada nggak ada, Ustaz. Ketika kita tahu dengan sebuah kezaliman yang seharusnya kita berubah gitu loh. Jangan kemudian kita berikan 1 hari ibu. Orang-orang yang merayakan hari ibu itu merasa sudah berbakti sama ibu. Dan ternyata yang mengusulkan hari ibu itu akhirnya ingin hari ibu itu ditiadakan. Karena sudah menjadi komersialisasi. Hari ibu itu jadi hari bisnis. Iya. Yang jualan bunga, yang jualan hadiah. Makanya mereka terus jangan sampai hari ibu ini hilang. Jangan sampai. Maka dia ingin, enggak, ini sudah enggak seperti yang dia inginkan dahulu. Mungkin dia dulu ingin anak-anak berbakti sama orang tuanya, mungkin ya. Tapi ternyata hari ibu itu menjadi bisnis saja akhirnya sekarang. Maka ingat di sini Allah mengingatkan, wa wada'athu kurhan, dia melahirkan dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Bahkan berapa banyak ibu yang harus mengorbankan perutnya dibelah, kemaluannya dirobek demi melahirkan. Lalu Allah ingatkan, wa hamluhu wa fisaluhu, hamil dan menyusuinya sampai disapai itu 30 syahra, 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana, sampai ketika anak ini mencapai puncak dari masa mudanya,
sampai umur 40 tahun. Anak ini berkata, Rabbi auzi'ni, qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Nih yang sudah umur 40 tahun ya, baca doa ini. Rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni, bantulah aku, berikan taufik kepada aku agar aku dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Jangan lupa, orang kalau sudah umur 40 tahun kebanyakan udah sukses, udah rumah sendiri, udah punya keluarga sendiri, udah jadi bapak, yang perempuan udah jadi ibu. Kadang-kala orang kalau sudah menjadi bapak lupa bahwasanya dia tetap anak. Yang jadi ibu dia lupa bahwa dia tetap adalah anak. Jadi status yang tidak akan pernah berubah adalah status anak. Kalau status ibu boleh jadi hilang, karena dia nggak punya anak, nggak jadi ibu. Status suami boleh jadi nggak jadi suami lagi dia. Kemudian status bapak boleh jadi anaknya mati, nggak punya anak dia sudah. Nggak ada anak, nggak punya anak. Tapi kalau bicara status anak itu akan tetap, walaupun antum nggak punya bapak, nggak punya ibu, sudah meninggal, tetap antum posisinya adalah anak ya. Maka ingat doa buat orang tuanya juga. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa beramal soleh yang engkau ridhai, wa aslih fi dzurriyyati. Dia ingat sama bapaknya, dia ingat sama anak keturunannya. Dia udah punya anak juga, maka dia doakan orang tuanya, doakan anak keturunannya, inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Ahibati fillah. Yang terakhir, kita kalau cerita tentang ibu panjang, tapi yang jelas kita semua ingin surga. Dan pintu surga yang paling indah adalah orang tua kita. Dan dari ayah dan ibunda kita, yang paling utama adalah ibunda kita untuk kita muliakan. Karena dia lemah. Beda sama bapak. Bapak main gampar sama anaknya, tapi ibu main perasaan. Ketika datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bertanya, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaktianku, pendampinganku, bihusni sahabati? Qala ummuk, ibumu. Qultu thumma man? Ummuk, ibumu. Qultu thumma man? Ummuk, ibumu. Qultu thumma man? Baru bapakmu. Jadi bapak jangan pernah cemburu ketika anaknya lebih condong kepada emaknya. Tapi bicara penghormatan, tetap kita berikan penghormatan kepada orang tua, pengagungan kepada orang tua. Tapi kasih sayang, perhatian, tolong berikan kepada ibunya. Ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, ya ingin berjihad di jalan Allah, ingin berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, ditanya, ibumu masih hidup? Ada ya Rasulullah. Falzam rijlaha fa innal jannata tham. Engkau tetap di kaki ibumu, kau cari surga kan? Engkau perang, berjihad, mencari surga, nggak usah jauh-jauh. Pulang kau ke rumahmu, tetap di kaki ibumu, di situ ada surga. Maka yang sudah meninggal orang tuanya, udah terketutup tuh pintu surga yang berkaitan dengan ibunya atau bapaknya, maka banyak-banyak doakan orang tua. Sekali lagi, nggak ada hari ibu dalam Islam. Semua hari kita untuk ibunda kita. Doa-doa kita bukan setahun sekali buat ibunda kita. Tiap hari antum punya rezeki, berbagi sama orang tua kita. Setelah antum memberikan nafkah kepada istri antum. Jazakumullah khair. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.